Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini saya berada di Pelabuhan Pautere, Kota Makassar, di mana lokasi saat ini saya berada merupakan dermaga penyeberangan ataupun tempat bersandar kapal barang yang juga mengangkut penumpang dari beberapa pulau. Yang kemudian lokasi ini Tribuners merupakan lokasi start ataupun lokasi awal mula berlayar kapal motor dari Pertiwi yang kemudian dikabarkan tenggelam pada Jumat kemarin, yang saat ini kapal tersebut dikabarkan mengangkut sekitar 50 penumpang begitu. Namun hanya baru beberapa dari penumpang yang menurut kabar telah ditemukan, ada yang di Polman, kemudian juga tersiar kabar ada juga yang di Jeneponto. Namun untuk konfirmasi pasti ataupun penjelasan resmi dari pihak terkait seperti Basarnas ataupun pihak Sabandar, kami saat ini masih menunggu informasi resmi dari otoritas terkait tersebut. Kita akan lihat seperti apa suasana Pelabuhan Pautere ini dan lalu lintas kapal pengangkut barang ataupun penumpang yang ada di sini. Ini dia Tribuners, salah satu kapal pengangkut barang dari beberapa pulau. Kita lihat dari sana. Ini baru saja tiba juga kapal yang mengangkut ataupun memuat beberapa unit motor dan penumpang. Ini terlihat tadi baru sandar. Ini kita lihat. Jadi Pelabuhan Pautere ini merupakan pelabuhan tradisional yang saat ini masih hadir menjadi dermaga ataupun rute penyeberangan dari Kota Makassar ke beberapa pulau yang ada di sekitarnya, termasuk kapal dari Pertiwi yang kemudian dikabarkan tenggelam kemarin, yaitu dari Pelabuhan Pautere menuju Pulau Kalamas ataupun pantauan di Kabupaten Pangkep. Ini kita lihat lebih dekat dari sini. Ini akan berangkat sebuah kapal motor yang mengangkut sekitar 8 unit motor dan beberapa orang di atasnya. Ini baru saja lepas landas begitu dari dermaga Pelabuhan Pautere. Jadi di sini ada puluhan kapal motor yang tiap harinya lalu lalang ataupun sandar di sini. Baik Tribuners, sekali lagi saya informasikan bahwasanya kapal dari Pertiwi dikabarkan tenggelam pada Jumat kemarin. Dari informasi yang saya peroleh dari beberapa ABK kapal yang ada di sini, menyebut bahwasanya kapal itu lepas ataupun berlayar dari Pelabuhan Pautere pada Kamis malam ataupun malam Jumat. Kemudian dikabarkan tenggelam keesokan harinya pada Jumat sekitar pukul 17.00, dan saat ini keberadaan kapal tersebut masih dalam pencarian. Untuk korban ataupun penumpang yang ada di kapal itu ada disebutkan sekitar 50 orang dengan mengangkut juga sejumlah barang. Saat ini jumlah pasti penumpang yang selamat ataupun ditemukan oleh tim pencari
itu belum terkonfirmasi jelas. Ada yang menyebut sudah ditemukan 7, ada juga yang menyebut 9 orang. Tribun akan terus mengupdate kabar terbaru terkait pencarian dari kapal-kapal itu, penumpang kapal itu. Beraktivitas di sini. Bapak, kita lihat kemarin itu kapal Ladang Pertiwi yang infonya tenggelam. Ladang Pertiwi. Enggak tahu. Enggak sandar. Oh. Tapi di sini memang tempat ini Pak Dik, apa kapal-kapal dari pulau-pulau sandar semua. Iya. Mengangkut apa biasa sini Pak? Penumpang apa? Kurang tahu juga Pak, asalnya orang. Saya kira orang Bukan. Kalau kita Pak dari kapal dari mana ini? Bulukumba. Bulukumba ke sini. Oh. Ya oke. Ini Ini sementara beraktivitas kapal Fadil Yakuza dari Bulukumba. Sayang tidak ada informasi yang bisa kita gali dari warga ataupun mereka yang beraktivitas tadi. Apa itu pantong udara? Siapa yang live itu? Saya. Apa kita bikin? Oke, Tribuners, demikian dulu informasi dari Pelabuhan Potere terkait kapal hilangnya ataupun tenggelamnya kapal Ladang Pertiwi yang start dari Pelabuhan Potere ini sekitar Kamis malam dan kemudian dikabarkan tenggelam pada Jumat pukul 17.00 WITA. Kapal tersebut mengangkut 50 penumpang dan juga sejumlah barang campuran begitu. Oke, Tribuners, informasi terupdate ataupun terbaru dari pencarian korban kapal tenggelam dari Ladang Pertiwi akan kita terus update hari ini. Saksikan terus informasinya hanya di Tribun. Ya, selamat sore Tribuners dan Facebooker. Sore ini kita berada di lapangan Gelora BJ Habibie, Kota Parepare, Tribuners. Nah, saat ini kita sedang menyaksikan kondisi terkini ya, lapangan yang bakal menjadi digadang-gadang akan menjadi markas PSM Makassar, home base PSM Makassar di putaran Liga 2022 dan 2023.
Nah, Tribuners, ini suasana lapangan atau kondisi lapangan dan rumput yang ada di lapangan ini ya, Gelora B.J. Habibie. Nah, Tribuners, kami juga baru saja mendapat informasi bahwa nantinya di awal bulan Juni, Tribuners, PSM Makassar akan melakukan laga uji coba di Stadion Gelora B.J. Habibie ini. Dan opsi yang atau info yang kami dapatkan ada 2 opsi, yaitu Sulut United dan juga Persiba Balikpapan, Tribuners. Namun kedua tim ini masih menunggu konfirmasi dan juga jawaban, belum difikskan, Tribuners. Nah, mengenai hal itu, karena akan ada laga uji coba, kemudian pemerintah kota terkait melakukan persiapan ya. Ini sebagai salah satu langkah persiapan. Salah satunya langkah persiapan uji coba pertandingan tersebut, dan juga sebagai langkah untuk menjadikan Stadion Gelora B.J. Habibie ini menjadi markas atau home base PSM Makassar di liga selanjutnya. Nah, ini saat ini Tribuners jogging track di lapangan sudah mulai juga dikerjakan, dan seperti yang kita lihat lapangan atau rumput juga sudah ada perbaikan daripada sebelumnya. Selain itu juga ini tempat atau venue penonton juga seperti yang kita lihat ya, Tribuners, venue penonton ya, yang semakin baik daripada sebelumnya karena ini sudah dibersihkan dan juga ada. Nah, nanti Tribuners, info yang kami dapatkan juga di papan skor nantinya di yang sebelah sana. Di sini kita info yang kami dapatkan bahwa nanti akan dipasang videotron ya sebagai penyempurna daripada home base PSM Makassar nantinya jika lolos verifikasi. Nah, ini Tribuners kondisi terkini ya. Lapangan memang kondisi terus digenjot dan juga perbaikan terus dilakukan oleh pemerintah Kota Parepare, melakukan yang terbaik. Nah, ini dia ya. Tadi juga saya masuk dari luar, Tribuners, di luar sudah ada juga perbaikan termasuk cat dan rumput liar juga dibersihkan. Nah, terkait info yang kami dapatkan, Tribuners, jika benar adanya Sulut United akan berlaga melawan PSM Makassar pada tanggal di awal bulan Juni ya, Tribuners. Saya tidak bisa menyebut tanggal karena belum pasti, cuman ada info yang kami dapatkan bahwa memang di awal-awal bulan Juni, Tribuners. Ini Tribuners ya, bisa kita lihat. Nah, ini juga sudah dilengkapi dengan lampu ya. Tinggal mungkin jika ya pas uji coba kita pasang balon. Nah, ini Tribuners ya. Nah, ini dia tampaknya sudah ada 4 tiang lampu. Nah, ini juga di atas sini sudah ada ya. Jadi Tribuners dan Facebooker, terkait perbaikan lapangan Stadion Gelora B.J. Habibie ini terus digenjot, terus diperbarui, karena memang tujuannya untuk menjadikan lapangan ini menjadi home base PSM Makassar di putaran yang akan datang ya, putaran Liga 2022-2023 ya. Jadi, dan pemerintah kota juga sangat serius dengan hal itu, menjadikan Parepare ini home base PSM Makassar. Nah, kondisinya saat ini terus membaik, Tribuners, seperti yang kita lihat juga venue di belakang kiper ini ya, di sebelah utara atau ya pokoknya intinya ini. Nah, ini perjelas ya.
Ini sudah membaik ya daripada sebelumnya. Adapun perbaikan yang akan terus digenjot dan juga akan terus diperbarui Tribuners. Nah, ya. Seperti yang kita lihat sampai sore hari ini terus ada juga masih ada tukang-tukang ya memperbarui. Nah, seperti di sebelah sana ya Tribuners. Nah, Tribuners dan Facebookers, saya informasikan sekali lagi bahwa informasi terkait laga uji coba PSM Makassar melawan yang akan melakukan laga uji coba di stadion ini benar adanya. Terus untuk opsi atau lawan tanding PSM Makassar nantinya ada dua opsi, yaitu Persiba Balikpapan dan juga Sulut United. Nah, tapi dari kedua opsi tersebut masih bisa berubah ya Tribuners, karena belum fix. Tapi itu info-info yang beredar ya. Nah, pertandingannya nanti setelah PSM Makassar melakukan juga laga uji coba dengan Persita Tangerang. Setelah itu PSM Makassar akan kembali ke Makassar dan melakukan laga uji coba di Parepare. Secara logis Persiba Balikpapan sangat memungkinkan untuk bertanding di lapangan ini. Terkait jarak Tribuners, Balikpapan sendiri dengan Parepare ini ya jaraknya tidak begitu jauh. Apabila Tribuners menggunakan pelabuhan ya, menggunakan perahu, apabila itu jaraknya lumayan tidak begitu jauh ya. Tribuners, ini yang sekarang begini kondisi lapangan yang akan ini ya di Gelora B.J. Habibie Parepare. Nah, nanti Tribuners, setelah saya berbincang-bincang juga dengan kepala dinas ya Disporapar, bahwa memang ini sudah disiapkan anggaran dan akan terus diperbarui, dimaksimalkan. Salah satunya akan memasang video video-video ya yang nanti akan menjadi papan skor elektronik. Nah, itu yang saya maksud ya, papan skor elektronik nantinya akan dipasang Tribuners di sebelah sana. Dan juga ini kalau kita lihat catnya ya, warna coklat kompilasi hijau kuning ya. Nah, saat ini Tribuners, pengerjaan terus dilakukan baik di dalam lapangan atau di ruangan-ruangan pemain. Terus juga ini jogging track sedang dipersiapkan ya, jogging track nih. Karena ya salah satunya persiapan ini untuk laga uji coba nantinya ya di awal bulan Juni. Kita nantikan saja siapakah yang kemudian akan menjadi lawan tanding atau PSM Makassar di stadion ini. Nah, Tribuners, kalau seandainya memang jadi PSM Makassar berlaga di Parepare ini, tentunya ini ya akan sangat mengundang atensi masyarakat, khususnya masyarakat daerah yang jarang kiranya menonton PSM secara langsung. Karena tahu Parepare ini berada di tengah-tengah ya, jadi sangat mengundang atensi apapun bentuknya dengan PSM, karena pecinta sepak bola di Sulawesi Selatan ini sangat mendalam kecintaannya. Kita coba berjalan-jalan kiranya. Nah, ini Tribuners untuk venue yang ada di sini seperti ini ya. Terus digenjot ini ya Tribuners. Nah, ini semua terus melakukan perbaikan ya Tribuners.
Angga R, salam dari Biak, Papua. Ewaku PSM, siap. Om Anggar R, salam kembali. Berdoa biar Parepare bisa jadi home base dan lolos verifikasi. Ya, coba kita berjalan-jalan lagi. Sini ya, sudah kita lihat ada 4 lampu yang siap menerangi pertandingan uji coba PSM Makassar nantinya. Kita ke sisi sebelah sini lagi, Tribuners, bisa melihat perkembangan yang terjadi. Nah, ini Tribuners ya, kita dari sisi sebelah. Jala gawangnya juga harus dibenahi, Ari. Sakir Hasan, rumputnya kapan diperbaiki? Ya, Tribuners dan Facebooker yang ada, saya kira pembenahan terus dilakukan ya oleh pemerintah Kota Parepare dan sudah melakukan hal yang maksimal ya. Kita tunggu saja perbaikan-perbaikan yang lain, dan sembari berharap bahwa PSM Makassar bisa berlaga di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Parepare, Tribuners. Bohewin El Sarawi, siap. Semoga stadionnya cepat direnov ya. Amin amin. Kita selalu mendoakan agar supaya PSM Makassar, tim kebanggaan kita, bisa berlaga di Sulawesi Selatan, dan kita masyarakat bisa juga menonton dan memberikan support yang maksimal ya. Nah, iya, ini ya Muhammad Syabir. Kita bisa lihat lampunya, Om. Ya. Amin amin, Bawin Al Sarawi, siap. Lampunya ya, walaupun kita ini belum kita uji coba ya, belum kita lihat ini bagaimana lampunya, tapi kalau saya kira pastinya ketika ingin melakukan laga uji coba ya, pasti lampunya yang salah satu yang utama diperbaiki. Nah, ini juga terus diperbaiki ya. Di sini kita lihat sudah ada mobil traktor kecil. Nah, ini terus diperbaiki nih. Terus pemerintah Kota Parepare ini serius memperbaiki apa-apa kiranya yang kurang, akan terus diperbaiki. Nah, ini ya. Nah, ini juga jala gawang, kita dari sini agak susah ya melihatnya, cuman kita pastinya pemerintah Kota Parepare memberikan yang terbaik agar supaya PSM Makassar bisa berlaga di Sulawesi Selatan, khususnya di Parepare. Muhammad Syabir, semoga diberi kemudahan dalam mempersiapkan verifikasi stadion dan semoga lolos verifikasi. Siap, Pambo. Tribuners ya, ini saya kira updatean terbaru, informasi yang terkini kami berikan bahwa sore ini dilakukan persiapan untuk laga uji coba yang akan dilakukan PSM Makassar di Kota Parepare di Stadion BJ Habibie. Nah, nanti kabarnya ya. Tapi ini infonya sudah banyak juga beredar bahwa ya, selamat pagi Sobat Tribuners, saya Aki Antias saat ini melaporkan dari gedung pertemuan alumni IKA Unhas. Jadi saat ini sedang berlangsung
pemaparan oleh para mentor di Institut Bisnis dan Profesi Ikatan Alumni Unhas. Jadi IK Unhas akan meluncurkan sebuah institut bisnis dan profesi yang bisa menjadi wadah pengembangan diri untuk para alumninya. Saat ini Dr. Asri Yasrul mempresentasikan masalah konsultan dan bisnis bidang lingkungan. Tidak ada serial murni kecuali PSL di sini. Ada juga beberapa teman, tapi sedikit. Karena ini wajib untuk yang punya kesehatan penting tulis. Kalau namanya wajib, tidak dia akan kena hukum. Jadi dia hukum memang terhadap perusahaan. Ini dia bukan ya oke, yang kedua. Ini dokumen berbeda. Sama ini sama-sama dokumen itu. Hanya saja kriterianya juga tidak terlalu sejumlah ini. Dia hanya berbeda dalam lebih, kemudian nilai khususnya dan eksak juga. Tapi tidak se-detail, tidak se-minum atau hanya khusus saja ada form-form yang dan itu memang bisa menunjukkan bisa juga secara personal kalau kita memiliki sertifikasinya. Dan ini tidak ada juga banyak yang terlibat di sini. Itu merupakan peluang. Makanya kalau kita harus seperti apa tidak bisa. Kalau kita kayak lembaga khusus kalau mau mengeluarkan sertifikasi, tapi begitu setelah mendapatkan kemudian apa yang mereka lakukan, kita bisa bantu. Di sini ada kita nanti akan menjelaskan. Jadi seperti inilah suasana di pagi hari ini dalam rangka peluncuran dan pelantikan personalia Institut Bisnis dan Profesi Ikatan Alumni Unhas. Saat ini para mentor memberikan ataupun memaparkan rencana pengajarannya di Institut Bisnis dan Profesi. Benar, informasikan bahwasanya Menteri Perhubungan saat ini telah tiba di stasiun pelabuhan Garongkong, Kabupaten Baru ya Tribuners. Saat ini Menteri bersama rombongan tiba di stasiun Garongkong menggunakan gerbong kereta api. Itu yang kita lihat bersama Tribuners. Nanti itu sesuai koordinatnya. Kereta apinya sementara berjalan menuju ke sini Tribuners. Dalam kereta api tersebut merupakan rombongan dari Bapak Menteri yang akan melakukan peninjauan di stasiun Garongkong ini Tribuners.
Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2022. Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, Ketua Umum ditandatangani Agung Firman Sampurna, Sekretaris Jenderal ditandatangani M. Fadil Imran. Lampiran Surat Keputusan Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia nomor /003/1.3.26 1/2022 tanggal 11 Januari 2022. Susunan pengurus Provinsi PBSI Sulawesi Selatan masa bakti 2021-2025. Dewan Penyantun 1. Gubernur Sulawesi Selatan 2. Ketua DPRD Sulawesi Selatan 3. Kapolda Sulawesi Selatan 4. Pangdam 14 Hasanuddin 5. Wali Kota Makassar 6. Bupati Goa 7. Bupati Maros 8. Ketua KONI Provinsi Sulawesi Selatan 9. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan 10. Direktur Utama PT Bank Sulselbar 11. Rektor UNM. Dewan Penasehat 1. Dr. Haji Abdul Halim Muharam MPD 2. Dr. Haji Kartajayadi MSN 3. Dr. Andes Haji Malingkai Magnum 4. Dr. Ismail Hajali MSI 5. Haji Arif R. Pabetinggi 6. Haji Abdul Aziz Pase 7. Ferdi Pikarsa. Dewan Pengawas 1. Samsul Bahri 2. Haji Jainal Arifin 3. Mustaqim Kadir 4. Samsir 5. Ainun Masindring. Ketua Umum D. Kadafi. Wakil Ketua Umum 1. Haji Muhammad Natsir Maudu. Wakil Ketua Umum 2. Andi Nasrul. Halo Tribuners. Saat ini saya berada di Desa Pincara, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, atau tepatnya di ruas Jalan Masamba Rampi.
Nah, di depan saya ini ada satu unit ekskavator yang tengah atau diparkir. Ekskavator ini merupakan milik Partai Nasdem. Di bodi ekskavator ada foto Ketua DPW Partai Nasdem Sulsel, Rusdi Mase. Ini merupakan salah satu ekskavator yang dikirim oleh Partai Nasdem untuk memperbaiki jalan atau ruas Masamba Rampi. Namun ekskavator ini tampak hari ini tidak bekerja. Sebagai informasi Tribuners, panjang ruas Masamba Rampi kurang lebih 82 km. Sebagian jalan sudah diaspal dan juga ada rabat beton seperti tempat saya saat ini. Jalan sudah dirabat beton. Sementara titik jalan yang belum diaspal maupun dirabat beton sekitar 2 km dari lokasi ini. Namun di sana tidak ada jaringan internet sehingga saya mengambil gambar di tempat ini. Desa Pincara ini sebagai informasi Tribuners merupakan desa yang berbatasan dengan wilayah Kecamatan Rampi, wilayah Kabupaten Luwu Utara yang akses infrastruktur jalannya belum atau sangat tidak memadai. Ruas jalan atau panjang jalan yang masuk wilayah Kecamatan Desa Pincara sekitar 40 km lebih menurut pengakuan kepala desa Pincara. Nah, jika kita ingin ke Rampi lewat via Masamba, kita akan melalui desa Baloli, desa Kamiri, kemudian desa Masamba, selanjutnya desa Tondok Tua, dan desa Pincara ini. Semuanya desa tersebut masuk dalam wilayah Masamba atau Kecamatan Masamba. Memang di sini jalan sudah sebagian dibeton. Namun untuk di sekitar 20 atau 2 km dari tempat ini jalan sudah sangat tidak memadai. Nah, oke, Tribuners, demikian video saya kali ini terkait dengan jalan menuju Kecamatan Rampi, di mana titik saya mengambil gambar yakni di Desa Pincara, Kecamatan Masamba. Terima kasih telah menyaksikan.
Dadar masuk. Ini Pak Bro. Iya, sama pertama. Habis itu. Kita mana yang berdiri? Yang berdiri ya. Lagi baru gelombang kelima nih. 6, 7. 8 gelombang tuh? Multi. Jadi. Apa? Selesai enggak, Bu? Selesai nih? Clear, ya. Oke, Kak, clear, selesai. Iya, saya semua nih. Clear apa? Pas kamu tangan lagi. Bareng ini. Ini bentarnya. Kasih dua saja, kasih dua saja. Jangan berhenti. Kasih dua. Oke, senapan clear, kru masuk. Senapan clear, kru masuk. Angin kejadiannya Pak. Hah? Ya, paper. Paper kedua disiapkan, bawa masuk yang di dalam. Bisa isi angin kan? Kenapa ini mati? Hancur terakhirnya. Sudah bisa isi angin. Berarti kan? Sudah bisa isi angin ini? Sudah bisa isi angin? Boleh isi angin. Silakan. Ikram. Nih. Nomor di sana. Di gelombang itu dia di mantap nih.
Mana punya tak? Mana punya tak kita? Mana papermu? Pilok sudah buka di mana? Ini anunya. Salah foto nih. Pegang kita deh. Benam. Benam kosong ya? Abo, udah suruh nggak buka? Sesi kedua. Oke, Sesi kedua. sasaran sudah siap. Para penembak disilakan di posisi masing-masing kembali untuk sesi kedua. Ya. Oke, untuk Motiras. Ban 1 siap, ban 2, ban 4, 5 dan 6. Untuk Motiras persiapan. Siap. Silakan berdiri. Tembak. Untuk Bentris belum. Ya, salah satu rumah laundry di Jalan Abdesir dikabarkan meledak, mengalami ada suara ledakan begitu di dalam rumah laundry ini. Namun pantauan saat ini sudah tertutup. Ini tidak ada aktivitas lagi di sini. Ini ada keterangan warga, kita coba lihat siapa. Oh, jam 1-an ada yang luka, Pak. Tidak ada. Oh, tidak ada yang luka. Apa yang meledak dari dalam piring, Pak? Sama gas. Oh, yang meledak ini tempat laundry memang. Iya. Tapi ini sekarang tutup atau bagaimana? Sudah tahu itu bagaimana. Oh, begitu. Apa yang Ada tadi polisi datang atau tidak ada sampai sekarang? Maaf, saya tidak tahu itu. Baru saja saya. Oh, sampai sekarang belum ada polisi ini. Tidak tahu ya. Pak, waktu meledak bagaimana kita lihat? Apa panik? tidak. Ada orang lari keluar apa? Buktinya ada, tidak ada ke saya, tidak ada di situ. Tapi Pak, nama atas siapa? Abdurrahman. Tidak ada jadi korban dilihat, Pak. Bapak sempat dengar suara ledakan tadi? Itu waktu meledak tidak ada orang-orang dilihat keluar. Bukti tidak ada, iya kan saya tidak ada. Dengar memang tadi suaranya besar. Besar suaranya tadi. Ini pengakuan dari salah satu warga, Pak Rahim. Infonya suara ledakan itu terdengar cukup besar. Namun saat ini rumah laundry ini sudah terlihat tertutup. Tidak ada aktivitas. Warga setempat mengaku sempat
mendengar adanya suara ledakan.